Oke, selamat malam teman-teman. Eh, untuk pertemuan kita di mata kuliah ini, algoritma dan struktur data, mungkin kita akan menggunakan metode yang sedikit berbeda ya. Eh, tidak tidak seperti pada umumnya. Jadi kita untuk mata kuliah ini kita akan menggunakan metode yang berbeda, di mana saya akan menggunakan video tutorial sebagai media untuk pelaksanaan kuliah kita kali ini ya. Karena memang pada dasarnya kita sekarang lagi dilanda dengan kondisi virus corona yang terus menular. Dengan demikian saya rasa ini adalah salah satu solusi yang mungkin bisa kita gunakan untuk melaksanakan perkuliahan kita, khususnya mata kuliah ini. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, saya sendiri Kandidas Biodinggo Tanahem yang akan mengampu mata kuliah ini dari awal semester ini sampai akan berakhir. Nah, sebagai catatan, sebelumnya saya akan memberikan tugas. Tugasnya akan coba saya share melalui grup yang telah dibuat. Mungkin teman-teman bisa sering-sering lihat ke grup untuk mendapatkan informasi terkait tugas-tugas yang akan saya berikan kepada teman-teman. Nah, sebelumnya, karena kita di sini berbicara masalah algoritma dan struktur data, kita harus mengawali dengan pengenalan terhadap algoritma dan struktur data. Nah, kalau kita bicara masalah algoritma dan struktur data, berarti kita akan menggal dalam dua kondisi ya, dalam dua kata, yaitu algoritma dan juga struktur data. Ketika kita berbicara masalah algoritma, berarti yang di situ yang terbayang adalah deskripsi tentang langkah-langkah penyelesaian sebuah masalah. Jadi algoritma digunakan itu untuk menguraikan masalah-masalah yang ditemukan atau kondisi-kondisi yang ditemukan, yang kemudian nantinya akan digunakan untuk diterjemahkan ke dalam sebuah bahasa pemrograman dalam bentuk apapun itu ya. Biasanya ketika ada deskripsi terkait langkah-langkah penyelesaian sebuah masalah, itu pasti akan diuraikan ke dalam sebuah notasi, di mana notasi tersebut itu pasti mudah untuk dimengerti. Nah, mungkin nanti sebentar kita akan coba masuk ke sana untuk berbicara terkait bagaimana kita mendeskripsikan langkah-langkah dari sebuah kondisi yang ada. Nah, kita next dulu. Nah, saya di sini saya coba contoh kasuskan, yaitu kasus kalau kita mau mengakses halaman Facebook ya. Nah, untuk prosedurnya yang berlaku adalah ketika kita mau masuk ke Facebook, masuk ke halaman Facebook, secara otomatis kita akan menginputkan alamat dari alamat Facebook sendiri ya. Setelah kita menginputkan alamat Facebook tersebut, kita akan diarahkan ke halaman login Facebook ya. Nah, ketika kita sudah masuk ke halaman Facebook, secara otomatis kita juga harus dituntut untuk menginputkan akun Facebook kita, di mana akun tersebut terdiri dari username atau email dan juga password. Nah,
Nah, dari hasil inputannya kita, kemudian kita akan melakukan proses login. Nah, proses login itu akan ditandai dengan proses klik klik login yang ada pada form login Facebook. Nah, ketika kita melakukan proses tersebut, secara otomatis akun datanya kita itu akan divalidasi oleh Facebook sendiri. Nah, proses validasi tersebut, ya, saya coba tunjukkan di sini. Proses validasi tersebut itu kemudian akan menentukan kita harus ngapain lagi. Nah, proses validasi itu akan menghasilkan dua kondisi, di mana kondisi itu berhasil maupun kondisi gagal. Kalau kondisinya berhasil, secara otomatis kita akan diarahkan ke halaman utama. Jika tidak atau gagal, secara otomatis akan ulang lagi ke halaman awal. Langkah awal. Nah, inilah proses yang coba didefinisikan melalui not-not yang telah ditentukan. Nah, ini sebagai salah satu contoh ya, gambaran terkait bagaimana kita melakukan analisis terhadap sebuah problem atau sebuah kondisi yang ditentukan. Oke, kita next lagi. Contoh, ada beberapa contoh yang bisa kita gunakan di sini. Bisa saja kita mencari nilai maksimal, atau kita coba mau mengurutkan data, atau mencetak bilangan ganjil dari 1 sampai 10, atau kita mau lakukan penyimpanan data mahasiswa, mencetak data absensi, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kondisi yang sering kita. Nah, contoh kasus pada proses menyimpan data mahasiswa. Nah, ketika proses contoh penyimpanan data mahasiswa, yang akan kita lakukan di situ, kita coba berangan-angan. Kita bisa melakukan akses terhadap data mahasiswa, di mana kita akan membuka data mahasiswa. Ya, kita akan buka data mahasiswa. Setelah itu kita akan tentukan data fakultasnya. Ya, kita akan tentukan data fakultasnya. Setelah itu kita tentukan program studinya. Contoh kasus, kalau saya mau mencari mahasiswa dengan NIM, saya mau menyimpan data mahasiswa dengan NIM 68/2020/001, ya asumsinya saya adalah dia itu adalah mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi 68/2020/001. Prodinya adalah sistem informasi, ya, dan NIM-nya ya seperti tadi, yaitu 68/2020/001. Nah, dari masing-masing kondisi yang ada tersebut, kemudian kita akan lakukan proses penyimpanan. Nah, jika itu berhasil, kita bisa ulangi lagi dari langkah yang paling awal. Nah, itulah salah satu contoh kondisi yang bisa kita uraikan. Ya, kita masuk ke dalam struktur data. Nah, struktur data sendiri itu merupakan model matematika yang secara khusus mengorganisasi data. Nah, struktur data sendiri adalah cara menyimpan atau mempresentasikan data di dalam komputer agar bisa dipakai secara efisien. Nah, saya rasa penjelasan-penjelasan seperti ini adalah penjelasan umum, karena secara tidak langsung teman-teman sendiri sudah mempraktekkan apa yang sebenarnya ada dalam slide ini.
Contoh kasus ya, contoh kasus. Kalau teman-teman coba mau melakukan registrasi mata kuliah, ya. Nah, di situ kita pasti akan melakukan yang namanya proses penyimpanan, ya. Kita bisa lakukan proses penyimpanan. Dari hasil proses penyimpanan tersebut, dia menghasilkan sesuatu. Nah, proses penyimpanan di sini, contoh kasus, saya mau menyimpan data kelas saya, ya. Berarti saya akan request. Setelah saya request, setelah saya registrasi mata kuliah, secara otomatis hasil dari registrasi tersebut akan ditampilkan. Nah, itu adalah bagian dari representasi, ya, data yang kita inputkan. Nah, kita lanjut lagi. Data adalah representasi dari fakta dunia nyata. Ya, kembali lagi seperti tadi penjelasannya saya. Nanti kemudian dari data yang kita inputkan, itu secara otomatis itu akan menjadi sebuah informasi baru buat kita. Nah, informasi itu adalah apa? Informasi yang dimaksudkan di sini adalah daftar kelas yang kita ambil dari hasil registrasi mata kuliah yang dilakukan sebelumnya. Nah, kalau kita bicara masalah fakta itu bisa dalam bentuk apapun itu ya. Baik itu dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, atau simbol, dan lain-lain. Itu bisa diartikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, manfaat dari struktur data sendiri di sini ada beberapa ya. Namun dengan demikian ini sangat bermanfaat dan ini sangat-sangat berpengaruh pada bagaimana nanti kita akan melakukan manipulasi terhadap sebuah data. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah proses manipulasi yang sering akan ditemukan adalah proses input, ya. Kita melakukan input data. Setelah kita melakukan input data, kita akan melakukan pencarian data. Setelah itu kita bisa mengubah atau kita bisa menghapus data tersebut. Ya, contoh kasus saja ya. Di WhatsApp kalau kita melakukan chatting, pasti otomatis kita akan menginputkan sebuah teks, ya. Sebuah teks yang mana teks itu ketika saya input dan saya lakukan pengiriman, secara otomatis dia akan keluar pada screen chattingnya kita, ya. Nah, di situ kita bisa melakukan salah satu fungsi yang bisa kita lakukan di situ adalah kita lakukan proses edit terus dikirim kembali, ya. Kita lakukan edit chatting, yang mana dari hasil edit chatting itu kita bisa lakukan pengiriman kembali. Ataupun di situ kita bisa lakukan proses penghapusan data atau chatting. Nah, ketika kita lakukan proses penghapusan data, itu ada dua kemungkinan lagi yang diberikan oleh WhatsApp sendiri, yaitu kita bisa melakukan hapus untuk diri kita sendiri, ataukah kita bisa lakukan hapus untuk semua yang berkomunikasi dalam lingkup chat tersebut, ya. Nah, itulah yang sering teman-teman temukan ya. Dan ini adalah kondisi yang sudah tidak yang mudah ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada beberapa contoh struktur data. Misalnya ada struktur data yang bersifat statis, di mana ada yang namanya array, record, maupun himpunan. Sedangkan yang dinamis ada list, ada antrian, ada stack, tree, dan juga graph. Kita akan coba belajar satu persatu. Oke, kita coba mulai dari array. Nah, array sendiri di sini ada dua jenis array.
Ya, coba saya mau uraikan. Array yang di sini yang pertama yaitu array satu dimensi. Nah, array satu dimensi itu dia hanya terdiri dari satu baris. Hanya terdiri dari satu baris dan memiliki beberapa kolom. Nah, ini dimaksudkan dengan baris adalah baris yang ini. Ya, satu baris ini toh. Ya. Terus dia memiliki beberapa kolom. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, kondisi array di sini biasa umumnya, kenapa array yang saya maksudkan di sini ini harus diawali dengan array 0. Array secara default itu akan dihitung dari 0. Ya, jika saya memiliki 5 array, secara otomatis minimal array-nya adalah 0, maksimalnya adalah 4. Ya. Jadi akan dihitung dari 0 sampai dengan 4. Dengan demikian jumlah array yang saya punya di situ adalah 5 data, maaf. Nah, array satu dimensi karakternya adalah seperti ini. Dalam satu array hanya cuma terdiri dari satu baris array. Ya, kalau kita bicara masalah array berarti yang ada di situ adalah pemetaan antara kolom dan juga baris. Kalau dia ini terdapat satu, berarti itu terhitung sebagai satu dimensi. Nah, ini sebagai contoh, skripnya kita di depan, ada terdapat 5 array. Seperti tadi pemetaan yang coba saya uraikan. Ya, ada 5 array, di mana array yang pertama value-nya adalah A, kedua value-nya B, 3C, 4D, dan 5 adalah E. Nah, kalau saya coba mau definisikan di dalam masuk pemrograman C, maka yang kondisi yang coba saya lakukan adalah seperti ini. Script yang coba saya tuliskan adalah seperti ini, ya. Dimana saya akan tentukan data, variabel data ini ada terdapat 5 array, ada terdapat 5 item di dalam array data. Ya. Array yang pertama, data yang pertama atau data 0 itu value-nya adalah A. Data yang kedua atau data 1 adalah value-nya B. Data yang ketiga atau data 2 ya, value-nya adalah C. Ya. Terus data yang keempat atau data 3 value-nya adalah D. Ya. Data kelima atau data 5 value-nya adalah E. Nah, coba kita sama-sama kenali mana yang value, mana yang indeks. Jadi kalau saya bicara masalah indeks dari sebuah array, berarti yang saya bicarakan adalah ini, ya. Itu biasa ditandai dengan kurung kotak, ya. Itu adalah indeksnya, indeks dari variabel data. Dan value-nya akan disimbolkan seperti ini. Jadi data 0 adalah A, data 1 adalah B, data 2 adalah C, data 3 adalah D, data 4 adalah E. Nah, itu bagaimana kita menentukan array-nya. Nah, yang berikut adalah bagaimana saya coba print atau ambil datanya. Caranya adalah saya bisa memanggil variabel data tersebut dengan menggunakan indeks-indeks yang telah ditentukan. Di mana di sini saya panggil dengan data 1 itu adalah B, data 2 adalah C, data 0 adalah A. Nah, itu bagaimana cara kita memanggil value yang ada dalam masing-masing array. Oke, mungkin saya akan sedikit contohkan terkait data array. Oke, di sini saya contohkan hasil dari script yang tadi
diuraikan. Oke, ketika saya running, secara otomatis output yang kita dapatkan adalah seperti ini. Ya, acuannya adalah yang saya gunakan di sini adalah data 1, ya, atau data kedua, terus data 2 atau data ketiga, ya, dan data 0 atau data yang paling pertama. Nah, itu coba saya lakukan pemanggilan terhadap 3 data, dan output yang kita terima adalah B, C, A. Di mana B itu adalah value dari data 1, C adalah value dari data 2, A adalah value dari data 0. Nah, atau kita coba bisa ganti dengan cara yang lain, yaitu saya coba panggilkan saja dengan data 1. Terus kita lihat outputnya. Nah, ketika saya lakukan pemanggilan terhadap data 1, secara otomatis output yang dihasilkan adalah B. Ya. Kenapa demikian? Karena cuma satu record atau item yang kita gunakan di situ. Ya. Oke. Kira-kira begitu contoh kasus daripada array 1 dimensi. Oke, selanjutnya kita bicara masalah array multidimensi. Array multidimensi berbeda dengan array 1 dimensi. Kalau array multidimensi, contoh kasusnya di sini yang coba saya definisikan, ada terdapat 3 baris 5 kolom. Nah, 3 baris 5 kolom, di mana masing-masing kolom memiliki fungsinya sendiri-sendiri, dan juga masing-masing baris memiliki datanya sendiri-sendiri. Nah, di mana kolom yang pertama di sini coba saya mau definisikan nomor induk dari seorang mahasiswa. Kolom yang kedua atau 1, saya di sini saya coba mendefinisikan nama dari seorang mahasiswa. Ya. Terus 2, kolom 2 atau kolom 3 itu adalah nomor telepon. Terus kolom keempat atau kolom 3 array 3 itu adalah jenis kelamin, dan kolom kelima atau array keempat itu adalah tempat lahirnya mahasiswa. Nah, berbeda ya saya kira, karena tadi kalau 1 dimensi dia hanya memiliki 1 baris, sedangkan kalau multidimensi dia memiliki lebih dari 1 baris. Nah, nanti ada beberapa pola array lagi yang nanti akan kita bahas. Itu akan lebih kompleks lagi, tapi nanti setelah pertemuan ini baru kita bisa dekati terkait itu. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, maka saya coba definisikan seperti ini. Ini kondisinya. Jadi ada kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Barisnya ada baris 0, baris 1, baris 2. Ya, jadi itu acuannya kita adalah kolom dan baris. Ya, kolom dan baris. Nah, di sini saya coba mendefinisikan dalam script bahasa C. Kalau saya mau mendefinisikan, maka saya coba menentukan di sini terdapat array 3 baris dan 2 kolom. Ya. Maka cara saya menuangkan itu dalam scriptnya adalah seperti ini. Data int data 3 4, di mana 3 adalah barisnya, jumlah baris yang ada di dalam, dan 4 itu adalah kolom dari masing-masing baris. Nah, ketika saya mau lakukan pemanggilan, setidaknya mirip seperti array 1 dimensi, sama juga.
dengan pola seperti ini, di mana saya akan menentukan barisnya terlebih dahulu. Setelah barisnya baru saya menentukan kolomnya. Ini umum, ini adalah hal umum yang akan sering kita temukan dalam dunia pemrograman. Nah, polanya. Nah, ketika nanti ada juga karakter array, yang mana array di dalam sebuah baris itu masih ada lagi pasangan kolom baris. Nah, itu tergantung lagi dari kondisi datanya kita. Bisa di sini saya coba bikin lebih sederhana biar kita bisa sama-sama mengerti. Nanti ke depannya coba kita akan berbicara terkait kondisi tersebut. Oke. Demikian pengantar kita terkait algoritma dan struktur data. Ini saya coba kasih pengenalan biar nanti teman-teman bisa coba belajar lebih jauh. Nanti kalau ada pertanyaan, ada kritik dan saran, coba nanti teman-teman tuangkan ke dalam grup WhatsApp-nya kita. Biar nanti coba kita komunikasikan di situ ya. Oke, selamat malam.